Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang beranggotakan 1. Anida Suciwardani, NIM 201231031. 2. Akbar Ilham Pambudi, NIM 201231049. Yang ketiga, Muhammad Abdul Mufid, NIM 201231058. Yang keempat, Rofiatul Ummah, NIM 201231052. Di sini kami akan mempresentasikan macam-macam zakat. Zakat menurut syara adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Definisi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Tujuan daripada zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa-dosanya dan memberikan makan bagi fakir miskin. 2. Zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 yang telah diubah 2 kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 sampai 2019 dan pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi serta para ulama lainnya. Ketentuan wajib zakat fitrah. Untuk menunaikan ibadah zakat fitrah, ada hal-hal yang perlu dipenuhi oleh umat muslim, seperti syarat-syarat dan ketentuannya. Siapa saja yang wajib dan tidak wajib membayar zakat fitrah, berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan, serta kapan saja waktu yang ditetapkan untuk membayarnya. Hukum zakat fitrah adalah fardu atau wajib bagi seorang muslim yang memiliki cukup harta untuk dibagikan kepada orang lain. Bahkan apabila seorang muslim tersebut memiliki anak, maka anak-anak pun wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Berikut 4 ketentuan zakat fitrah menurut Islam. 1. Syarat wajib berzakat. Berikut adalah beberapa syarat wajib berzakat yang harus kamu ketahui. Pahami satu persatu agar ibadah zakat dilaksanakan dengan benar. 1. Beragama Islam. Setiap orang yang beragama Islam memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat fitrah. Non-muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. 2. Merdeka. Umat muslim yang wajib membayar zakat adalah mereka yang merdeka. Merdeka dalam artian tidak sedang dalam penjajahan, tidak menjadi budak, merdeka secara finansial dan sehat mental. 3. Menemui 2 waktu. Zakat fitrah dilaksanakan saat menemui 2 waktu di antara bulan Ramadan dan Syawal walau hanya sesaat. 4. Memiliki harta yang cukup. Seorang muslim yang wajib membayar zakat fitrah adalah mereka yang memiliki harta cukup untuk kebutuhan sehari-hari dirinya maupun untuk orang yang berada di bawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya. 2. Orang yang tidak wajib membayar zakat fitrah. Adapun orang-orang yang tidak diwajibkan membayar zakat fitrah sebagai berikut. 1. Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. 2. Anak yang lahir setelah terbenam matahari pada akhir bulan Besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan dikutip oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas telah menentukan aturan zakat fitrah di Indonesia. Jumlah zakat fitrah yang diwajibkan sebesar 2,5 kg
atau 3,5 liter makanan pokok untuk setiap jiwa. Makanan pokok di Indonesia disepakati adalah beras. Kualitas makanan pokok atau beras yang dizakatkan harus sesuai dengan kualitas yang biasa dimakan sehari-hari oleh muzaki atau pembayar zakat. Oleh karena itu, muzaki tidak boleh mengurangi kualitas beras yang dizakatkan menjadi lebih murah harganya. Pembayaran zakat fitrah boleh dikonversikan dalam rupiah seharga beras-beras yang telah ditentukan dan sesuai dengan harga kualitas yang dimakan sehari-hari. 4. Waktu untuk membayar zakat fitrah. Ada beberapa jenis waktu yang telah ditentukan untuk membayar zakat fitrah. Jenis waktu ini untuk mengingatkan kepada umat muslim agar tidak terlambat menunaikan ibadah zakat fitrah. Berikut penjelasan pembagian waktu untuk membayar zakat fitrah. 1. Waktu harus. Waktu harus membayar zakat fitrah yaitu dimulai dari awal bulan sampai akhir bulan Ramadan. 2. Waktu wajib. Waktu yang sangat wajib untuk membayar zakat fitrah yaitu sesudah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Karena setelah matahari terbenam, Ramadan telah berakhir dan memenuhi bulan Syawal. 3. Waktu afdol. Sholat Idul Fitri akan lebih baik untuk dilaksanakan jika sudah membayar zakat fitrah. Bila zakat fitrah dilaksanakan setelah sholat subuh pada akhir Ramadan dan sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri, maka disebut waktu afdol. 4. Waktu makruh. Waktu yang dilarang untuk membayar zakat fitrah namun tidak mendapatkan konsekuensi, yaitu membayar zakat saat melaksanakan sholat Idul Fitri hingga sebelum terbenamnya matahari. 5. Waktu haram. Umat muslim dilarang untuk membayar zakat fitrah setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Hukumnya menjadi sedekah biasa, tidak terhitung sebagai zakat fitrah. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud 1609, Ibnu Majah 1827. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Oleh sebab itu, usahakan untuk tepat waktu menunaikan zakat fitrah. Jika ketinggalan, maka kita tidak terhitung melaksanakan kewajiban berzakat. Zakat fitrah lebih baik dilaksanakan sebelum kamu pergi sholat Idul Fitri. Untuk lebih amannya, kamu dapat menunaikan zakat fitrah pada saat bulan Ramadan atau pada 10 hari terakhir. Terdapat 3 ketentuan dan macam haul sampai nisab zakat mal, yaitu yang pertama, zakat emas dan perak. Emas wajib dizakati apabila telah mencapai 20 dinar. Jika emas telah mencapai 20 dinar, dan haul wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau setengah dinar. Lebih dari 20 dinar juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 200 dirham. Jika telah mencapai 200 dirham, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Selebihnya juga dihitung dengan presentase seperti itu, baik sedikit maupun banyak. Yang kedua, zakat binatang. Yang pertama, unta. Unta baik itu unta Khurasani atau unta Arab campuran, masing-masing 2,5, dan tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari 5 ekor. Yang kedua, jantan sapi atau kerbau. Zakat sapi atau kerbau tidak secara rinci dijelaskan oleh Rasulullah. Karena itu terjadi perbedaan pendapat. Zakat sapi atau kerbau ditetapkan zakatnya berdasarkan sunnah dan ijma, pendapat yang masyhur. Adapun berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Masyhur, yaitu
Nabi memerintahkan Muaz supaya setiap 30 ekor sapi itu diambil zakatnya seekor sapi yang berumur 1 tahun. Yang ketiga, kambing atau domba. Zakat kambing atau domba wajib dikeluarkan berdasarkan hadis dan ijma. Bila kambing mencapai 40-120 ekor, haulnya 1 tahun dan zakatnya 1 ekor kambing. Apabila kambing mencapai 121-200 ekor, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2 ekor kambing atau domba. Bila kambing mencapai 201-300 ekor, haulnya 1 tahun. Kemudian zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan dalam zakat tumbuhan atau buah-buahan adalah 1/10 atau 10%. Kalau tanaman dan buah-buahan itu disirami air hujan atau air dari sungai. Tapi jika air yang digunakan dengan air irigasi atau dengan membayar dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan 5%. Selanjutnya 8 asnaf atau golongan. Islam membagi mustahik ke dalam 8 golongan atau asnaf, yaitu yang pertama fakir. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat seperti sakit. Yang kedua miskin. Miskin adalah seseorang yang memiliki sumber penghasilan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga riqab atau biasa disebut dengan hamba sahaya. Yang keempat ghorim atau ghorimin, yaitu orang yang memiliki hutang dan kesulitan melunasinya. Yang kelima mu'alaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam untuk merasakan solidaritas. Yang keenam fisabilillah, yaitu pejuang agama Islam. Yang ketujuh ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Yang kedelapan amil, yaitu orang yang menyalurkan zakat. Mahyakat. Menurut para ulama, mahyakat dibagi menjadi 3 aspek, yaitu faidah diniyah atau segi agama, kedua faidah kulukiyah atau segi akhlak, yang ketiga adalah faidah ijtimaiyah atau segi sosial masyarakat. Yang pertama faidah diniyah atau segi agama. Di dalam faidah diniyah terdapat aspek-aspek lainnya, antara lain yaitu pertama, berzakat dapat menghantarkan seorang sebagai sarana penghapus dosa pada saat di dunia. Berzakat dapat menghantarkan hambanya pada kebahagiaan dan keselamatan pada saat di dunia maupun di akhirat. Tiga, berzakat mempunyai keuntungan yang lebih karena mendapat pahala yang besar dan berlipat ganda. Keempat, berzakat menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, faidah kulukiyah atau dari segi akhlak. Aspek-aspek di dalam faidah kulukiyah antara lain adalah: pertama, di dalam suatu zakat terdapat bentuk penyucian terhadap akhlak kita. Dua, berzakat dapat menanamkan sifat rasa toleran, kemuliaan, dan kelapangan dada. Ketiga, orang yang berzakat biasanya memiliki sifat belas kasih kepada saudara atau orang lain yang kurang mampu. Empat, dapat membuat seseorang muslimin mempunyai tingkatan keluasan hati dan dapat dihormati dan cintai orang lain. Yang ketiga atau yang terakhir adalah faidah istimaiyah atau dari segi sosial masyarakat. Faidah istimaiyah atau dari segi sosial masyarakat memiliki beberapa aspek juga, dari antara lain adalah: pertama, berzakat merupakan sebagai sarana untuk membantu dan memenuhi kebutuhan bagi fakir miskin yang terdapat di Indonesia maupun dunia sekalipun. Kedua, berzakat juga dapat menjadi support system bagi kaum muslimin, contohnya pada saat pandemi seperti ini yang dapat terbantu. Tiga, zakat juga merupakan bagian untuk meredam fakir miskin dari suatu masalah sosial yang diakibatkan oleh orang-orang mampu yang menghambur-hamburkan hartanya. Keempat, berzakat juga mempunyai manfaat bagi kita karena akan memberikan berkah yang sangat melimpah. 5. Berzakat juga bermanfaat sebagai memperluas harta
dan kekayaan yang kita punya karena dapat membantu orang Sekian yang materi yang membutuhkan. dapat kami presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.